Kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Gabriel Naomi Rumondang Arina Siman Bonsong dengan NIM 14022011370 dan saya sendiri Desinta Milala dengan NIM 102204008 dan yang terakhir Nurul Auliara Sumawati dengan NIM 14022404120 akan mempresentasikan hasil paper review kami dengan topik balance scorecard. Judul jurnal yang kami review yaitu Water Resource Management in Hotels Using a Sustainable Balance Scorecard dengan nama peneliti Natalia Antonova, Ines Luis Rosa, and Javier Mendoza Jaimenes. Publikasinya di Sustainability Volume 14 Juli 2022, page 8171 dengan tahun publikasi tahun 2022. Yang pertama yaitu ada objek dan tujuan penelitian. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah sektor perhotelan yang berlokasi di Makaronesia. Masalah penelitian yang ingin ditangani oleh jurnal ini yaitu terdapat kesenjangan penelitian bahwa ada kebutuhan untuk mengumpulkan indikator yang memfasilitasi pengelolaan permintaan air yang komprehensif di bidang pariwisata dan khususnya di sektor perhotelan. Namun, hanya sedikit kemajuan yang dicapai pada desain alat penilaian manajemen dengan menggunakan indikator yang terintegrasi. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menemukan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan konsumsi sumber daya air yang berkelanjutan. Dan selanjutnya, yang membuat peneliti melakukan penelitian ini karena menurut peneliti, kebutuhan untuk mengolah sumber daya air secara efisien menjadi semakin penting dalam perencanaan politik global dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga menemukan keseimbangan ini menjadi penting karena kelangkaan tanah dan sumber daya lainnya seperti air. Latar belakang jurnal ini cukup jelas karena peneliti menjelaskan bahwa ingin memperlihatkan keseimbangan pariwisata dan konsumsi sumber daya air yang berkelanjutan. Dan motivasi dari jurnal ini juga cukup jelas karena dijelaskan bahwa pencarian keseimbangan yang tepat seharusnya tidak terlalu fokus pada upaya yang terkait dengan peningkatan produksi air, melainkan pada penerapan sistem pengelolaan air yang optimal. Selanjutnya, tinjauan literatur dan korelasi teori. Terkait cakupan komprehensif dan ringkas dari penelitian yang relevan sebelumnya, dalam jurnal ini ada cakupan komprehensif dan ringkas dari penelitian yang relevan sebelumnya. Misalnya, dalam penelitian ini tertulis bahwa beberapa artikel telah menganalisis efek kualitatif dan atau kuantitatif dari penerapan langkah-langkah penghematan air dan efek selanjutnya pada sektor perhotelan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Elbana dan kawan-kawan yang juga meneliti hal yang sama dengan mengukur kinerja bisnis dari sampel menggunakan balance scorecard. Lalu, dalam jurnal ini, penulis secara kritis dan benar mengevaluasi penelitian sebelumnya dan mempresentasikan analisis yang tidak bias. Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis efek kualitatif dan atau kuantitatif dari penerapan langkah-langkah penghematan air dan efek selanjutnya pada sektor perhotelan. Contohnya ada yang menganalisis perkuatan hotel bintang 3 di Malta yang mencakup pengurangan volume pembilasan toilet, penggantian operator pada keran, dan penggantian pancuran dengan yang berpemilik, dan penelitian ini berfokus pada analisis konsumsi air langsung di hotel. Hal ini sinkron dan tidak bias. Terkait teori, teori yang disesuaikan atau dikembangkan berhubungan dengan teori yang ada dengan berfokus pada hal yang sama, yaitu teori terkait balance scorecard. Pada penelitian ini, salah satunya balance scorecard yang diusulkan oleh Kaplan dan Norton telah muncul sebagai alat manajemen strategis yang fleksibel yang memungkinkan pengendalian semua ukuran yang mewakili variabel kunci untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan dengan demikian memandu implementasi yang benar dari strategi perusahaan menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya, tidak terdapat pertanyaan atau proposisi atau hipotesis pada jurnal yang disajikan. Lalu, asumsi yang jelas melandasi penelitian cukup jelas diuraikan.
yaitu peneliti berasumsi bahwa alat manajemen balance scorecard belum pernah disesuaikan dengan kasus khusus yang diteliti di penelitian yang dibahas pada jurnal ini. Terkait metode yang digunakan, desain penelitian sesuai, yaitu terkait metode, model, prosedur, pengujian, dan lain-lain. Desain penelitian sesuai dalam jurnal ini dimaksud yaitu untuk merancang sustainable balance scorecard disesuaikan dengan pengelolaan air di hotel. Pendekatan dari 4 perspektif klasik, pelanggan, proses internal, pembelajaran, dan peningkatan, dan keuangan dipertahankan. Untuk mengidentifikasi variabel dan indikator kunci, dalam penelitian ini didasarkan pada studi oleh Nicolaou dan Testalis, menggunakan metodologi indeks pelaporan global untuk memperkenalkan lingkungan dan sosial ke dalam 4 perspektif balance scorecard. Pemilihan variabel terakhir didiskusikan dengan berbagai agen dari sektor pariwisata di destinasi pulau dalam serangkaian wawancara untuk menilai relevansi dan kegunaannya dalam mengevaluasi dampak pengelolaan air di daerah tersebut. Lalu, dalam jurnal ini digunakan sampel. Prosedur pengambilan sampel adalah menggunakan kuesioner. Hal ini sudah sesuai. Struktur kuesioner sekitar 30%, pertanyaan tertutup dan sisanya berformat jawaban singkat. Pada penelitian ini digunakan sampel akomodasi pariwisata. Prosedur pengambilan sampel sesuai dan hal tersebut membatasi generalisasi temuan hanya pada Sustainable Balance Scorecard yang berasal dari kawasan Makaronesia yang memiliki rangkaian aspek geografis, lingkungan, dan sejarah yang memberikan identitas biogeografis tersendiri. Wilayah yang terdiri dari 5 kepulauan yaitu Azores, Madeira, Kepulauan Sapage, Kepulauan Kanari, dan Tanjung Verde, yang terletak di Atlantik Utara di sebelah Eropa dan Afrika Utara. Dari 5 kepulauan tersebut, studi difokuskan pada pulau-pulau dengan jumlah wisatawan yang tinggi, yaitu Tenerife dan Madeira. Hasil dan analisis. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun semakin banyak hotel yang mencoba menerapkan strategi untuk menghemat air, mereka masih jauh dari standar internasional, yaitu 140 liter per malam tamu. Selain itu, ada perbedaan yang signifikan mengenai konsumsi air menurut kategori hotel. Sustainable Balance Scorecard dalam makalah ini menambah karya yang sudah ada tentang materialitas dalam keberlanjutan. Ini juga dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis tentang SDG dan membantu calon investor. Interpretasi hasil sudah benar karena ini konsisten dengan yang diamati oleh Alonso dan Ogle dan Page et al. Mengenai preferensi hotel untuk solusi yang kurang canggih. Penggabungan teknologi dan pelatihan staf juga mencapai tingkat tinggi dalam sampel. Keduanya melebihi 80%, jauh lebih tinggi dari pada tingkat Torres Bagur et al. Yang ditemukan dalam studi mereka tentang hotel di Girona, Spanyol, di mana secara keseluruhan hanya 42,1% staf menerima pelatihan khusus. Mungkin ada kebutuhan untuk tes tambahan karena sepengetahuan penulis, penelitian ini merupakan proposal pertama Sustainable Balance Scorecard di bidang pengelolaan air pada sektor perhotelan di destinasi kepulauan. Oleh karena itu, beberapa penyesuaian mungkin harus dilakukan dalam penelitian mendatang ketika lebih banyak kasus dianalisis. Temuan yang jelas, temuan ini menunjukkan bahwa dari sisi pelanggan, tingkat konsumsi air masih jauh dari standar internasional, yaitu 140 liter per malam tamu. Kesenjangan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, di mana hotel bergerak dalam kisaran dari 224 hingga 285 liter per malam tamu, tergantung pada kategorinya. Sebagian besar hotel memiliki sertifikasi lingkungan dan hampir 75% dari mereka mempromosikan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran tentang air di kalangan pelanggan. Ini konsisten dengan apa yang Alonso dan Ogle dan Page et al. Diamati mengenai preferensi hotel untuk solusi yang kurang canggih. Indikator proses internal menjanjikan
Situasi di mana sejumlah kecil hotel menghasilkan sumber daya air sendiri dan sebagian besar dari mereka menerapkan langkah-langkah penghematan air. Gabungan teknologi dan pelatihan staf mencapai tingkat tinggi dalam sampel, keduanya melebihi 80%, jauh lebih tinggi daripada tingkat Torres Bagul et al. Yang ditemukan dalam studi mereka tentang hotel di Girona, Spanyol, yang dimana secara keseluruhan hanya 42,1% staf menerima pelatihan khusus. Dari perspektif keuangan, hanya ada sebagian kecil hotel yang menghitung penghematan biaya secara efektif terkait dengan penerapan langkah-langkah tersebut. Dan tidak satupun dari mereka menghasilkan informasi tentang bagaimana peningkatan pengelolaan air itu dapat meningkatkan kualitas pelanggan. Jurnal ini sudah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyediakan alat yang dapat memberikan gambaran tentang aspek-aspek utama yang mempengaruhi langkah-langkah pengelolaan air yang efisien di hotel, mendukung pengambilan keputusan bisnis, dan meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan tentang dampak terkait SDGs. Kontribusi untuk memberikan pengetahuan baru ada dan ini karena Sustainable Brand Scorecard diusulkan sebagai alat manajemen untuk mengendalikan berbagai tindakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam pengelolaan sumber daya air, dan alat yang diusulkan diuji menggunakan sampel hotel di wilayah Makaronesia. Mengikuti 4 perspektif klasik: pelanggan, proses internal, pembelajaran dan peningkatan dan keuangan, variabel kunci keberhasilan yang terkait dengan masing-masing diidentifikasi berhubungannya dengan kerangka kerja SDG yang diakui secara internasional. Ini adalah langkah pertama untuk menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk topik yang sangat sensitif, baik karena kelangkaan dan pentingnya air maupun karena peran sektor pariwisata dalam mengembangkan kondisi ekonomi dan sosial. Dalam jurnal ini tidak terdapat pertanyaan yang tidak terjawab atau tersisa untuk penelitian selanjutnya. Namun, ada beberapa penyesuaian yang mungkin harus dilakukan dalam penelitian mendatang ketika lebih banyak kasus dianalisis. Terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, antara lain, yaitu pertama, hotel umum tidak mau berbagi informasi tentang manajemen internal mereka. Yang kedua, keterkaitan antara aksi bisnis dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs masih menjadi pekerjaan rumah dalam proses. Yang ketiga, perlunya memperbesar sampel hotel untuk membuat perbandingan dengan destinasi lain, terutama di pulau-pulau. Untuk mengatasi hal ini, jalur penelitian di masa mendatang harus berfokus untuk menjangkau lebih banyak perusahaan, di mana komunikasi yang lebih baik tentang manfaat penelitian dapat memainkan peran kunci dan memperluas cakupan geografis penelitian dengan juga menyertakan hotel dari pulau lain. Sekian presentase paper review dari kelompok kami. Terima kasih.